semua, perkenalkan nama saya Hasanuddin dari Universitas Desa Unggul dengan program studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekologi dan Analisis Sumber Daya Alam yang berjudul Upaya Mengurangi Dampak Pemanasan Global dengan Perencanaan Jalur Hijau yang Berkelanjutan di Kelurahan Duri Kepang. Daftar isi. Bab pertama ada pendahuluan, bab kedua tinjauan pustaka, bab ketiga metodologi, bab keempat hasil dan pembahasan, dan bab terakhir yaitu kesimpulan. Bab pertama pendahuluan. Latar belakang. Menurut New Mexico Solar Energy Association atau NMSCA, pemanasan global adalah peningkatan suhu permukaan rata-rata bumi karena efek gas rumah kaca. Misalnya emisi karbon dioksida yang sumbernya berasal dari kegiatan atau aktivitas penggunaan bahan bakar yang tidak terbarukan, atau dari deforestasi yang memerangkap panas yang seharusnya lepas dari bumi. Pemanasan global telah banyak menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang merugikan baik terhadap lingkungan maupun kehidupan manusia, seperti misalnya perubahan iklim yang ekstrim, mencairnya lapisan es di kutub utara dan selatan, peningkatan muka air laut, dan juga punahnya berbagai fauna. Beberapa upaya dalam meminimalisirkan dampak pemanasan global pun dilakukan, seperti dengan melakukan konservasi lingkungan berupa penanaman pohon dan penghijauan di lahan kritis, peralihan penggunaan energi fosil ke energi alternatif yang terbarukan, melakukan daur ulang dan penghematan energi, serta melakukan kegiatan sosialisasi seperti memberikan pemahaman akan apa, mengapa, dan bagaimana sikap masyarakat akan isu pemanasan global ini. Salah satu langkah yang dapat diterapkan dalam meminimalisir dampak pemanasan global ini adalah dengan pembangunan jalur hijau yang berkelanjutan. Pembangunan jalur hijau yang berkelanjutan ini dilakukan melalui transportasi, infrastruktur sosial, dan ruang terbuka publik yang lebih baik di Kelurahan Duri Kepang. Dan ini diharapkan dapat menjadi jawaban akan ancaman dari pemanasan global. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama itu, apa sih jalur hijau yang berkelanjutan? Lalu yang kedua, ada apa kaitan jalur hijau dengan pemanasan global? Dan yang terakhir adalah bagaimana penerapan jalur hijau yang berkelanjutan di Kelurahan Duri Kepang. Nah, untuk tujuan pembahasannya itu yang pertama, menjelaskan apa itu jalur hijau yang berkelanjutan. Yang kedua, memaparkan kaitan jalur hijau dengan pemanasan global. Dan yang terakhir ialah memaparkan bagaimana penerapan jalur hijau yang berkelanjutan di Duri Kepang. Bab 2. Tinjauan pustaka. Pemanasan global. Tadi dijelaskan menurut New Mexico Solar Energy Association, pemanasan global itu adalah peningkatan suhu permukaan rata-rata bumi karena efek gas rumah kaca. Misalnya itu seperti emisi karbon dioksida yang sumbernya berasal dari kegiatan atau aktivitas penggunaan bahan bakar yang tidak terbarukan, atau dari deforestasi yang memerangkap panas yang seharusnya lepas dari bumi. Sementara untuk jalur hijau berkelanjutan itu ialah satu daerah yang ditanami rumput dan tanaman perindang yang berfungsi menyegarkan hawa dalam kota. Tidak boleh digunakan untuk bangunan, perumahan, dan sebagainya. Sementara untuk jalur hijau yang berkelanjutan itu dilakukan dengan cara mengintegrasikan transportasi, infrastruktur sosial, dan ruang terbuka publik di Kelurahan Duri Kepang. Kaitan jalur hijau dengan pemanasan global. Di akhir-akhir ini itu sistem transportasi mengalami peningkatan yang disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor. Hal ini dapat mengakibatkan gangguan terhadap lingkungan dikarenakan kendaraan bermotor itu merupakan penyumbang pencemaran udara paling banyak di perkotaan, yaitu sekitar 60-85% total pencemaran udara di perkotaan. Di samping ini ada tabel, yaitu tabel perkembangan jumlah kendaraan bermotor menurut jenis dari tahun 2017 sampai tahun 2019 bersumber dari Kepolisian Republik Indonesia. Nah, dari tabel di layar ini dapat dilihat bahwa tiap tahun itu angka perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia meningkat. Tercatat dari tahun 2017 ke 2018 itu mengalami peningkatan sebesar 6,38%, dan dari tahun 2018 sampai ke 2019 itu juga naik sebesar 5,62%. Hal ini disebabkan juga oleh penambahan jumlah penduduk dan kebutuhan akan kendaraan bermotor di Indonesia. Nah, tingginya kegiatan perkotaan itu disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan industri yang pesat di wilayah perkotaan. Dampak negatif dari aktivitas perkotaan ini antara lain meningkatkan suhu udara, kebisingan, debu, polutan,
kelembaban menurun, dan hilangnya habitat berbagai jenis burung dan satwa lainnya karena hilangnya vegetasi dan ruang terbuka hijau. Pemanasan global ini didefinisikan sebagai peningkatan suhu rata-rata bumi. Saat bumi semakin panas, bencana alam seperti angin topan, kekeringan, dan banjir semakin sering terjadi. Selama 100 tahun terakhir, suhu udara rata-rata di dekat permukaan bumi telah meningkat sedikit kurang dari 1 derajat Celcius. Deforestasi juga meningkatkan keparahan pemanasan global. Lautan adalah penyerapan karbon yang sangat besar, menampung sekitar 50 kali banyak karbon daripada atmosfer. Lautan ini juga tidak lagi mampu menyimpan karbon seperti dulu. Pembakaran bahan bakar fosil seperti gas alam, batu bara, minyak, dan bensin ini meningkatkan kadar karbon dioksida di atmosfer, dan karbon dioksida merupakan penyumbang utama efek rumah kaca dan pemanasan global. Perubahan iklim ini akan meningkatkan jumlah orang yang menderita kematian, penyakit, dan cedera akibat gelombang panas, banjir, badai, dan kekeringan. Banjir adalah peristiwa dengan probabilitas rendah dan berdampak tinggi yang dapat membanjiri infrastruktur fisik dan komunitas masyarakat. Bencana badai dan banjir besar telah terjadi dalam 2 dekade terakhir. Salah satu upaya yang dilakukan masyarakat dalam mengurangi dampak pemanasan global adalah dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, yang pada gilirannya mengurangi pemanasan global dengan menggunakan energi secara lebih bijak. Lalu, cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil itu dapat dilakukan dengan mengurangi mobilitas, menggunakan transportasi umum, dan beralih menggunakan energi yang ramah lingkungan. Pembangunan rencana jalur hijau yang berkelanjutan di daerah perkotaan juga penting dilakukan dalam upaya mengurangi dampak pemanasan global. Mengintegrasikan jalur hijau dengan jalur transportasi umum, infrastruktur sosial, dan ruang terbuka hijau di Kelurahan Durikopa ini diharapkan dapat membantu mengurangi dampak pemanasan global, karena dengan adanya integrasi antara fasilitas umum ini, jumlah karbon yang dihasilkan tiap individu di Kelurahan Durikopa ini dapat menurun. Lalu bab 3, metodologi. Yang pertama ada tempat dan waktu. Penelitian ini dilakukan pada 4 jalan di Kelurahan Durikopa, yaitu Jalan Patra, Jalan Menggabit Raya, Jalan Kebun Raya, dan Jalan Duri Raya. Penelitian dilakukan 2 bulan, yaitu pada bulan Mei sampai bulan Juli 2021. Pengumpulan data di lapangan dilakukan selama 1 bulan, yaitu pada bulan Juni sampai Juli, lalu dilanjutkan dengan pengolahan dan penulisan. Sementara untuk metode penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi terhadap penataan sistem transportasi dan landscape tanaman di beberapa jalan kelurahan di Durikopa. Pengumpulan data dilakukan dengan pengambilan data sekunder yang bertujuan untuk mengetahui gambaran lengkap kondisi kawasan yang diteliti. Nah, data sekunder ini didapatkan oleh fitur Street View di Google Maps. Sementara untuk penilaian data, penilaian yang dilakukan itu berupa tersedianya fasilitas pendukung jalur hijau berkelanjutan seperti trotoar, vegetasi, dan bus stop. Di sini ada tabel ketersediaan fasilitas pendukung jalur hijau berkelanjutan di Durikopa. Nah, dari berdasarkan tabel di samping ini didapatkan bahwa di Kelurahan Durikopa sudah tersedia fasilitas pendukung berupa bus stop dan juga vegetasi. Sementara untuk fasilitas pendukung berupa trotoar masih dinilai kurang dikarenakan hanya 2 jalan yang tersedia trotoar, yaitu di Jalan Patra dan di Jalan Kebun Raya. Lalu bab 4, hasil dan pembahasan. Ini ada keadaan fasilitas jalur hijau berkelanjutan. Yang pertama adalah trotoar. Berdasarkan pasal 3 ayat 2 Keputusan Menteri Perhubungan nomor 65 tahun 1993 tentang fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan Menteri Perhubungan, lebar trotoar itu sesuai dengan kondisi lokasi atau jumlah pejalan kaki yang melalui atau menggunakan trotoar tersebut. Sebagaimana dalam lampiran keputusan ini, yang pertama itu memiliki ruang bebas di atasnya sekurang-kurangnya 2,5 meter dari permukaan trotoar.
Di sini ada gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1 yaitu Jalan Kebun Raya dan gambar 2 Jalan Patra. Pada gambar 1 terlihat bahwa Jalan Kebun Raya ini sudah memiliki trotoar yang cukup layak, mulai dari lebarnya hingga keadaan fisik. Sementara untuk gambar 2 yaitu di Jalan Patra tidak tampak adanya trotoar. Untuk keadaan fasilitas yang kedua ini adalah vegetasi. Berdasarkan hasil observasi, vegetasi di Kelurahan Duri Kepa cenderung memiliki banyak jenis, mulai dari pohon palem sampai rumput kecil di trotoar. Dan keadaan fasilitas ketiga ini adalah bus stop. Dari hasil observasi yang dilakukan, kawasan Kelurahan Duri Kepa ini sudah tersedia cukup banyak bus stop. Rute yang melayani bus stop di daerah Kelurahan Duri Kepa ini antara lain ada Jak 30, yakni Meruya Grogol, dan rute Jak 56, yakni Grogol Srengseng. Perencanaan jalur hijau berkelanjutan. Perencanaan jalur hijau berkelanjutan di Duri Kepa ini dilakukan dengan cara mengintegrasikan fasilitas pendukung seperti transportasi, infrastruktur sosial, dan ruang terbuka publik di Kelurahan Duri Kepa. Yang pertama ini ada integrasi fasilitas pendukung. Integrasi fasilitas pendukung dengan cara menambah bus stop pada area-area yang terdapat aktivitas masyarakat tinggi seperti area komersial, RTH, fasilitas pendidikan dan peribadatan, serta area lain dengan tingkat mobilitas yang tinggi. Sementara untuk perencanaan jalur hijau berkelanjutan kedua, itu ada renovasi trotoar. Trotoar merupakan salah satu hal yang penting dalam mendukung masyarakat untuk bermobilisasi. Dengan merenovasi trotoar ini, nanti diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam bermobilisasi di kawasan Kelurahan Duri Kepa. Untuk perencanaan jalur hijau berkelanjutan yang terakhir itu adalah penanaman tumbuhan. Penghijauan di kawasan Kelurahan Duri Kepa ini dapat dilakukan dengan cara menanam tumbuhan di jalan-jalan yang ada di Kelurahan Duri Kepa. Penanaman tumbuhan merupakan hal yang penting dalam upaya mengurangi dampak pemanasan global. Ini dikarenakan tumbuhan dapat menyerap karbon dari kendaraan bermotor. Bab kelima, kesimpulan. Pemanasan global merupakan hal yang dapat mengancam kehidupan di dunia ini. Penyebab dari pemanasan global juga beragam, namun aktivitas manusialah yang menjadi penyebab pemanasan global ini. Dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global pun dapat dibilang tidak main-main, seperti misalnya terjadinya bencana alam, dan lain-lain. Dampak pemanasan global yang bahaya tersebut harus diatasi ataupun dikurangi agar anak cucu kita terhindar dari pemanasan global. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam mengurangi dampak pemanasan global yaitu dengan cara pembangunan jalur hijau yang berkelanjutan. Jalur hijau yang berkelanjutan dilakukan dengan cara mengintegrasikan transportasi, infrastruktur sosial, dan ruang terbuka publik di Kelurahan Duri Kepa. Integrasi fasilitas pendukung dengan cara menambah bus stop pada area-area yang terdapat aktivitas masyarakat tinggi, serta area komersial, RTH, fasilitas pendidikan dan peribadatan, serta area lain dengan tingkat mobilitas yang tinggi. Nah, dengan adanya integrasi antar fasilitas sosial ini, diharapkan dapat mengubah kebiasaan mobilisasi masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor. Sekian dari saya, apabila ada kurang atau salah, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.